Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmal Vitaloka. Saya dari kelas F1 MPM 1901050011. Di sini saya akan menjelaskan ilmu tajwid dari semua pelajaran yang sudah dipelajari. Yang pertama yaitu idgham. Idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqoribain. Idgham matsilain yaitu huruf sukun yang bertemu dengan huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contohnya saya akan tuliskan di papan tulis, yaitu selain di sini ada yaitu kalimat waqaddaholu, karena ada dal yang pertama dan dal yang kedua saling bertemu, yaitu sama makhraj dan sifatnya. Jadi dibacanya waqadda, ada tasdidnya di da yang kedua gitu. Jadi waqaddaholu, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini berbeda dari idgham mutamasilain. Idgham mutajanisain yaitu dua huruf yang sama makhraj tetapi sifatnya berbeda. Contohnya yaitu pada Al-Imran ayat 69, yaitu tak bertemu dengan to. Di sini ada kalimat yaitu waddat ta'ifah. Karena huruf tak mati, tak sukun bertemu dengan ta yang makhrajnya ini sama tetapi sifatnya berbeda. Jadi membacanya tidak di ta yang sukunnya tetapi disambungkan ke huruf selanjutnya, yaitu dengan to. Makanya di to ini ada tasdidnya, seperti itu. Jadi bacanya yaitu
wadda jadi nyambung ke huruf selanjutnya, wadda-ta'ifah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini huruf sukun bertemu dengan huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Lalu contohnya seperti ini. Idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain contohnya ada di Al-Isra ayat 80. Al-Isra ayat 80 yaitu lam bertemu dengan ro. Jadi seperti ini. Di sini ada kalimat yaitu wa qur rabbi. Di sini ada lam sukun di sini ya, lam sukun. Wa qur rabbi. Kenapa tidak dibaca lamnya? Karena ini termasuk idgham mutaqaribain. Jadi yang dibaca yaitu huruf yang selanjutnya yang berupa ro-nya. Jadi wa qur rabbi, makanya di atas ro-nya ada huruf tasdid. Seperti itu. Lalu baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu qalqalah. Qalqalah ini artinya memantul atau membalik. Jadi ya huruf qalqalah itu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Seperti itu. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro yang kecil, artinya kecil, dan qalqalah kubro, artinya besar. Qalqalah sugro terdapat di tengah ayat, sedangkan qalqalah kubro terdapat di akhir ayat. Contohnya qalqalah kubro ada di surat Al-Baqarah ayat 2. Ini qalqalah besar ya, qalqalah yang terdapat di akhir. Baiklah, saya akan tuliskan yaitu Al-Kitab. Ini terdapat sebelum waqaf di ibunya, sehingga tidak dibaca Al-Kitabu, tetapi dibacanya dimatikan. Jadi seperti sukun, tetapi dipantulkan di huruf banyak. Jadi bacanya seperti ini. Al-Kitab. Seperti itu. Dimatikan banyak. Terus ada qalqalah kubro yang kecil. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro contohnya ada di Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3
rojaknahum, rojakna. Di sini terdapat pada kalimat yaitu rojaknahum. Yang dibaca qalqalah yaitu qafnya di sini. Qaf dibaca rojaknahum. Karena ini tidak terletak di akhir, jadi ini lebih ringan membaca qalqalahnya dibandingkan qalqalah kubro. Jadi rojaknahum lebih keras kubro dibandingkan subro. Karena ini kecil, jadi qalqalahnya pun tidak terlalu seperti itu. Karena ini di tengah. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum ro. Hukum ro ada dua, yaitu ro tafhim dengan ro tarkik. Ro tafhim ini adalah hukum ro yang dibaca tebal, sedangkan ro tarkik adalah yang dibaca tipis. Ro tafhim ini dapat berupa fathah atau fathah tanwin, lalu doma atau doma tanwin, sukun atau huruf sebelumnya berharokat fathah, dan sukun atau huruf selanjutnya sebelumnya merupakan berharokat doma. Lalu ro tarkik ini bisa berupa kasroh, lalu huruf sukun yang sebelumnya adalah huruf kasroh atau sesudahnya bukan huruf isti'la, lalu ro sukun karena diwakafkan dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, lalu yang terakhir itu ro sukun karena diwakafkan dan sebelumnya huruf mati selain ya, yang sebelumnya ada kasrohnya. Jadi saya berikan contoh dari ro tafhim, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-48 ada ro tafhim. Bunyinya seperti ini. Ro tafhim itu di sini ada kalimat yaitu yungsorun. Yungsorun yang dibaca ro tafhim yaitu ro-nya ini, ro-nya karena berharokat domah, jadi dibacanya tebal, dibaca getaran ro-nya ini tebal. Yungsorun, yungsorun ada tebal dan jelas ya. Lalu ro tarkik ataupun ro yang dibaca tipis, tarkik ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat ke-39 yaitu an-nari. An-nari. Di sini ada an-nari yang dibaca yang dibaca tipis, yaitu ro-nya karena berharokat kasroh seperti itu. Jadi berbeda dengan sebelumnya yaitu yunsorun. Di sini tebal getarannya, kalau dari itu tipis disertai dengan senyuman. Jadi dia tipis, tidak tebal getarannya. Gitu. Itu lalu selanjutnya ada materi wakaf. Wakaf ini artinya berhenti ataupun menahan. Wakaf terdapat 6 yaitu
Wakaf koflam yang biasa disebut dengan waflu aula ini artinya adalah diutamakan berhenti. Contohnya yaitu seperti ini. Wakaf. Wakaf. Baiklah, kalimatnya seperti ini. Yarahu ahad. Di sini terdapat ahadun, yaitu domah tanwin. Tetapi karena terletak di akhir ayat ada wakaf koflam atau wakfu aula, jadi dibacanya ahad, dimatikan hurufnya, dalnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah wakaf lam yang artinya adalah dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Wakaf lam ini disebut dengan wakaf la wasal. Wakaf la wasal. Wakaf la wasal. Contohnya yaitu seperti ini contohnya. Nih, ini merupakan wakaf lamnya yang merupakan la wasal. Jadi dibacanya sadidan. Ini ya sopan. Jadi dibacanya sadidan. Sadid. Dimatikan huruf dalnya. Huruf dalnya dimatikan. Seperti itu. Karena di akhir. Lalu selanjutnya adalah tetapi jika kalau wakaf wasal tadi yang lam, kalau terletaknya lamnya itu wakafnya terletak di tengah ayat, dia dibaca nyambung dan langsung dibaca ayat selanjutnya apa? Tidak ada pemberhentian di situ. Kecuali kalau di akhir ayat biasanya ada tanda, misalnya ayat ke 8 gitu. Nah, dia akan berhenti seperti itu. Jadi sadid gitu. Tapi kalau di tengah dia dilanjutkan, dia teruskan. Yang selanjutnya merupakan wakaf sola, yaitu lebih baik diteruskan. Ini namanya wakaf wasal aula. Sola ya. Wakafnya seperti ini. Contohnya ada di An-Naml ayat 20.
aro 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 udah. Nah, di sini ada kalimat yaitu berupa arol huda. Nah, di terakhirnya ada wakaf solanya. Ini. Nah, di ujungnya ya wakaf sholah. Jadi dibacanya arol huda. Apa ayat selanjutnya dibacakan, tidak berhenti di sini. Jadi dibacakan ayat selanjutnya. Lalu berikutnya adalah wakaf jim yang biasa disebut dengan wakaf jaiz. Wakaf jaiz yang artinya boleh lanjut atau tidak, ada di surat Asy-Syu'ara ayat 147. Di sini ada bunyi yaitu tatakun. Nah, ini ada jimnya. Ini merupakan wakaf jaiz, boleh lanjut atau tidak. Jadi di setelah kalimat ini boleh berhenti tatakun, boleh juga dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Jika ingin dilanjutkan, ya tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah wakaf titik 3, ada 2, yaitu wakaf namanya mu'anaqah atau mukarobah. Murokobah. Seperti ini ya tandanya. Nah, mu'anaqah atau murokobah. Ini terdapat di Al-Baqarah ayat ke-2. Ini kita bisa berhentinya di yang yang titik 3 yang pertama ataupun titik 3 yang kedua. Itu seperti itu. Boleh memilih di antara yang pertama ataupun kedua. Jadi jika kita ingin berhenti yang pertama seperti ini. La raiba fihi, langsung disambung. Tapi jika kita ingin berhenti di akhirnya, yaitu la raiba fi, nah berhenti sebentar lalu baru dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Itu namanya wakaf mu'anaqah dan murokobah. Yang terakhir adalah wakaf mim. Wakaf mim atau disebut dengan wakaf lazim. Ini wakaf yang wajib berhenti. Ada di surat Al-Waqiah ayat kedua. Bunyinya seperti ini.
Ka- kadi kadibat. Nah, di sini ada wakofnya ya di atas. Jadi bacanya itu wajib berhenti di wakofnya. Jadi kadibah, gitu ya. Kadibah, 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 itu kadibah. Wajib berhenti, tidak boleh diteruskan.